بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk di Masjid Al-Fajri dan kita masih membahas qasas ataupun kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengkisahkan 5 atau 6 wanita yang sangat mulia di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Siapa 6 wanita ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyingkat muqaddimah, kita langsung kepada tema. Yang pertama, ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan siapa namanya, karena Al-Quran, sekali lagi saya katakan, bukan kitab sejarah, sehingga harus rinci sampai ke nama-namanya pun disebutkan. Tetapi Al-Quran itu kitab hidayah, sehingga hanya menyebutkan kisah-kisah yang bisa dipetik ibrah dan pelajaran, sehingga Quran tidak menyebut namanya. Tetapi kalau kita melihat kepada kisah-kisah Israiliyat, ulama berselisih pendapat tentang siapa nama daripada ibunda Nabi Musa alaihi salam ini. Ada yang mengatakan dia adalah Mahyanatu bintu Yashur ibn Lawi. Dan Lawi adalah putra daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Ada juga yang mengatakan namanya Yukabad bintu Lawi ibn Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan ada yang mengatakan Yarikha bintu Lawi ibn Yaqub. Wallahu a'lam. Tetapi Al-Quran menyebutkan kisahnya di 2 tempat. Pertama dalam surah Thaha, dan yang paling panjang dalam surah Al-Qasas. Kita akan sebutkan petikan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa jailuhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau pernah takut, jangan pula bersedih, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu
dan menjadikannya salah seorang utusan kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat ini ada satu kisah. Kita tahu bahwa Fir'aun setelah bermimpi berkali-kali bahwa negerinya dihancurkan oleh api yang berasal dari Palestina, tetapi tidak membakar kabilah Bani Israel. Yang sebelumnya Fir'aun pun mendengar berita dari jasus tentang kisah turun-menurun dari sejak zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai kepada zaman Bani Israel di zaman Nabi Musa, bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah berdoakan kehancuran Fir'aun di zamannya, dan itu akan berlaku kepada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Makanya sejak itulah Fir'aun menerapkan sebuah undang-undang untuk membunuh seluruh anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan anak perempuan Bani Israel. Tetapi setelah kemudian undang-undang itu berlaku, para pejabat Mesir mereka mengeluh kepada Fir'aun dan mengatakan, "Ya Fir'aun, kalau kita bunuh anak bayi laki-laki, kemudian ayah mereka semakin menua dan mati, maka habislah Bani Israel. Lalu siapa yang akan membantu kami di Mesir ini?" Dari sini Fir'aun pun akhirnya membuat undang-undang baru dengan membiarkan 1 tahun kelahiran anak laki-laki dan membunuh setelah 1 tahun kelahiran anak laki-laki. 1 tahun dibiarkan, 1 tahun dibantai. Lah di hari ketika tidak ada pembantaian, lahirlah Harun. Artinya Harun selamat karena tidak dibunuh. Tapi saat kemudian di tahun pembantaian, Musa pula lahir. Lah saat Musa lahir ini Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi Musa, mulai dari kehamilan tidak nampak, kemudian saat melahirkan dipermudah, kemudian karena kekhawatiran ibunda Nabi Musa yang ketika itu memang suaminya sudah meninggal dan Musa terlahir yatim, akhirnya kemudian Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk membuat tabut semacam kotak. Lah Musa diletakkan di kotak itu, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Jadi kalau seandainya waktu menyusui, maka tinggal ditarik saja talinya, kemudian disusui, diletakkan lagi. Dan Allah takdirkan 1 hari kemudian tali itu terputus, akhirnya kotak itu kemudian hanyut sampai ke pinggir istana Fir'aun. Lah ketika inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan untuk menenangkan Ummi Musa ini. Makanya Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi, dan kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, susuilah dia Musa. Fa idza khifti alaihi, kalau memang engkau takut kepadanya akan dibunuh, fa alqihi fil yam, hanyutkan saja di Sungai Nil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Ummi Musa, la takhafi wa la tahzani, inna radduhu ilaiki wa jailuhu minal mursalin. Jangan takut dan jangan sedih, karena suatu hari nanti walaupun dia akan berpisah denganmu, kami akan kembalikan. Bahkan lebih daripada itu, kami akan jadikan dia seorang utusan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian ketika Musa pun sampai di istana Fir'aun, kemudian diambil oleh istrinya. Ketika itu Fir'aun melihat bayi dalam kotak itu, hampir-hampir membunuhnya. Kemudian ketika itu karena memang Allah sudah takdirkan bayi ini menanamkan kecintaan kepada istri Fir'aun, sehingga ketika Fir'aun hendak membunuhnya, istrinya mengatakan, jangan. Boleh jadi kita bisa mengangkat anak dan boleh jadi kelak dia akan bermanfaat untuk kita. Tapi Fir'aun kemudian mengatakan, itu hanya omonganmu saja.
Bagiku anak ini tidak ada manfaatnya. Singkat cerita, akhirnya semua wanita di istana yang memiliki anak disuruh untuk menyusui, tapi tidak ada satupun wanita yang ada di istana air susunya diminum oleh Musa bayi ini. Sampai akhirnya terdengar oleh ibunda Nabi Musa, kemudian mengutus putrinya, saudari Musa, untuk melihat ke istana. Akhirnya kemudian ditawarkan ada seorang wanita, boleh jadi dia mau air susunya, padahal saudarinya tahu itu adalah saudaranya, tapi dia berusaha diam karena takut ketahuan. Lah ketika kemudian disuruh dipanggil, maka dipanggillah ibunya ke istana. Hampir-hampir nih ibunya Nabi Musa menceritakan bahwa itu bayinya. Sempat saja dia mengatakan itu bayinya, habislah Musa akan dibantai Firaun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibunda Nabi Musa menjadi kosong. Bagaimana tidak kosong? Kehilangan anak yang dicintainya, sudah tidak bisa berfikir lagi karena bingung. Sesungguhnya hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa ketika melihat bayi itu. Seandainya, kata Allah, kami tidak teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia diam, pura-pura tidak tahu itu bayi siapa. Kemudian setelah disusui mau pula. Maka kemudian Asia menawarkan supaya tinggal di istana, tetapi ibunda Nabi Musa mengatakan, tidak, aku punya keluarga. Akhirnya kemudian dia dibawa pulang. Asia setiap hari melihat saja, sampai 2 tahun kemudian dikembalikan kepada istana Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bagaimana sayangnya ibunda Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada Musa. Dan semua ibu, bukan hanya ibu Nabi Musa, semua ibu pasti sayang kepada anaknya. Tidak ada satupun ibu yang tidak sayang dengan anaknya. Tapi di sini pelajarannya adalah bagaimana ibunda Nabi Musa mengajarkan kepada kita tentang beriman dengan qada Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Takdir harus kehilangan putranya. Dia rela kehilangan putranya demi keselamatan putranya. Karena kalau dia kemudian kekeh meminta bayi itu dan itu bayi dia, tidak akan selamat Musa. Berarti ketahuan dia anak dari Bani Israel dan dia lahir di tahun pembantaian. Tetapi kemudian ibunda Nabi Musa mengajarkan kepada kita tentang beriman dengan qada dan qadar, bahwa ini sudah takdirnya. Demi menyelamatkan anaknya, dia rela, dia serahkan anaknya untuk dirawat di istana Firaun. Artinya di sini ada pelajaran besar bagi kita kaum muslimin. Terkadang apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk, tetapi apa yang kita anggap buruk itu bisa jadi sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang anda anggap tidak baik itu baik pula bagi Allah. Betapa banyak orang-orang, saya pernah ada seorang ikhwan sempat mengeluh kepada saya gara-gara di PHK di perusahaannya. Sudah 20 tahun lebih dia bekerja. Artinya sudah banyak gajinya, sudah pangkatnya sudah tinggi di perusahaan itu. Tetapi kemudian coba saya nasihati, boleh jadi ini takdir Allah Azza wa Jalla. Allah merahasiakan sesuatu, sengaja Allah keluarkan engkau dari perusahaan yang mungkin menurut anda ini boleh jadi itu satu-satunya perusahaan yang bisa nolong dia dan kehidupannya. Tapi belum tentu. Boleh jadi ini sengaja Allah keluarkan kamu karena Allah punya skenario lain. Boleh jadi mungkin di perusahaan itu ada hal-hal yang kurang baik bagi kehidupanmu dan keluargamu, dan Allah sudah mempersiapkan kehidupan terbaik untuk dirimu. Alhamdulillah. Hanya berjalan 2-3 tahun setelahnya dia cerita. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya ini segera menjadi seorang pedagang, lebih bebas lagi. Walaupun mungkin gaji di bawah PT, tapi saya lebih senang.
lebih banyak berkumpul dengan keluarga, lebih bisa ngaji dan juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bisa memilih pertemanan yang baik, macam-macam dia cerita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini ada pelajaran berimanlah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajarannya adalah keyakinan yang kuat dengan janji Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ibunda Nabi Musa, "Inna raduhu ilaiki." Tenang. Walaupun Musa telah berpisah denganmu, nanti Allah kembalikan kau kepadamu. Buktinya apa? Dikembalikan kan? Disusukan tetap kepada ibunya. Dan setelah kemudian Musa dewasa diangkat menjadi nabi, dia hidup bersama ibundanya. Dari sini menunjukkan bahwa yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita ini kurang yakin. Contoh umpamanya ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, wa kana haqqan wa kana innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Atau Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat sayastakhlifannakum fil ardi. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan kekuasaan di permukaan bumi. Dan banyak janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, akan ditolong kehidupannya, akan dibela oleh Allah, akan diberikan kekuasaan, akan diberikan kekayaan, akan diberikan kehidupan yang layak. Banyak dalam Al-Quran itu. Nyeletuk pula kita, katanya orang yang beriman akan ditolong. Rasa-rasanya sudah beriman saya Ustaz, kenapa saya dizalimi terus sama tetangga? Katanya orang yang beriman itu akan dibela, akan diberikan kehidupan yang layak. Sudah 20 tahun saya ini hanya kerjanya ya jual es saja, tak pernah jadi pengusaha es, jadi buruh saja. Atau mungkin secara luas, apakah betul sekarang orang-orang yang beriman itu berkuasa kepada dunia? Katanya akan ditolong dan diberikan kekuasaan. Saya enggak yakin kenapa kemudian negeri-negeri Islam dijajah oleh negeri-negeri kafir. Kan kadang-kadang kita ini mengatakan seperti itu karena tidak yakin dengan janji Allah, sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu. Lihat bagaimana Ummi Musa mengajarkan kepada kita bahwa janji Allah itu sebuah kebenaran dan harus yakin dengan janji Allah. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya, karena Allah yang mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin menyelisihi janjinya. Ini yang pertama, ibunda Nabi Musa. Singkat-singkat saja karena ada 6 orang. Yang kedua, saudari Nabi Musa. Saudari Nabi Musa. Quran tidak juga menyebutkan siapa namanya. Tapi ada yang mengatakan dari kisah-kisah Israiliyat bahwa namanya adalah Maryam bintu Imran ibni Qahid ibni Azir ibni Lawi ibni Yaqub. Ada yang mengatakan Kulsum bintu Imran ibni Qahid ibni Azir ibni Lawi ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Ada yang mengatakan Maryam, ada yang mengatakan Kulsum. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran menyebutkan kisahnya dalam surah Al-Qasas. Allah mengatakan, wa qalat li ukhtihi qussihi. Ibunya Musa berkata kepada saudarinya Musa, Kulsum atau Maryam, qussihi, carilah keberadaan adikmu Musa. Setelah kemudian Musa putus dari kotak itu kan hilang, carilah keberadaannya di mana, karena memang ibundanya sangat sedih sekali. Kemudian fabasurat bihi an jambin wa hum la yash'urun. Hampir-hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman dengan janji Allah. Artinya bahwa ketika bayi Musa sampai di istana, maka saudarinya mendengar ada bayi yang butuh ibu susuan.
Akhirnya dia coba mencari-cari, jangan-jangan itu adiknya. Ketika sampai di istana, dia melihat bayi itu, memang itu adiknya. Hampir-hampir dia mengatakan itu adikku. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan untuk tidak menceritakan, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh saja. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu, dan kami cegah dia Musa menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Maksudnya tidak ada satupun wanita istana yang mau menyusui atau tidak mau diminum susunya oleh Musa. Faqalat, maka saudarinya mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan, kata saudari Musa, kepada kalian keluarga yang akan memelihara untuk kalian dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Maknanya boleh jadi ada seorang ibu yang kebetulan dia punya anak kecil juga, boleh jadi dia bisa menyusui anak ini. Akhirnya kemudian Allah katakan faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ini pun disebutkan dalam surah Al-Qasas. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran saudari Nabi Musa ini? Maryam bintu Imran atau Kulsum bintu Imran ini, pertama, dia sebagai penyelamat Nabi Musa. Coba bayangkan, Musa kan butuh air susu, sementara wanita-wanita istana yang mencoba untuk menyusui Musa ditolak semuanya. Kalau Musa tidak makan, tidak minum, mati dia, ya kan? Berarti dia menyelamatkan hidupnya Nabi Musa kan, dengan mengarahkan kepada ibunya. Berarti sangat berjasa ini saudari Nabi Musa ini kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena menyelamatkan hidup manusia. Dan menyelamatkan hidup manusia adalah amalan yang luar biasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah mudahkan kehidupan dia pada hari kiamat. Atau barang siapa yang melepaskan kesulitan-kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan lepaskan kesulitan dia di akhirat. Salah satu melepaskan kesulitan adalah menolong manusia, apalagi sampai menolong jiwanya. Umpamanya ada saudara kita yang di rumah sakit, sedang sakit parah, harus dioperasi, tidak punya biaya. Kemudian kita adalah beberapa rizki Allah Subhanahu wa taala tidak banyak, kita tolong dengan rizki kita, walaupun tak banyak kan. Kalau orang banyak yang nolong dikumpul-kumpulkan, bisa juga kemudian menolong dia, minimalnya usaha, mudah-mudahan tertolong. Kalaupun tidak tertolong, kita sudah menolongnya dan niat kita sudah baik. Kemudian yang kedua, bagaimana saudari Nabi Musa ini menyenangkan ibunya dengan mencari keberadaan Musa alaihi salatu wassalam yang hilang di sungai Nil. Dan ini bentuk birrul walidain namanya, ikhwan. Bagaimana saudari Nabi Musa mengajarkan kepada kita birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Menyenangkan hati seorang ibu, menyenangkan hati seorang ibu itu adalah birrul walidain terbesar. Kita lihat kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam kemudian memboyong seluruh keluarganya dari Palestina ke Mesir. Kemudian ayahnya melihat Yusuf ini berhasil karena menjadi orang nomor 2 Mesir. Tentu orang tua bangga. Setelah sekian lama Yakub sedih, menangis, sampai tangisannya bukan lagi bening tapi sampai putih. Air matanya itu tidak bening lagi, yang keluar itu air mata putih. Artinya sudah tidak ada lagi air mata yang menetes. Saking sedihnya sampai mengalami kebutaan kan Yakub itu.
Ketika melihat putranya berhasil, ya bangga. Orang tua mana yang tidak bangga melihat keberhasilan putranya, kan begitu. Jadi aku bercerita ini kepada Nabi Yusuf, coba ceritakan, macam mana kau jadi begini? Jadi ayahmu ingin tahu seperti apa perjalanan hidupmu, kok bisa kau jadi nomor 2 Mesir nih? Coba kalau seandainya Nabi Yusuf menceritakan dari awal bagaimana kelakuan 10 sahabat, 10 saudara ke rumahnya gitu, yang mencemplungkan ke sumur, hampir-hampir dia mati dalam sumur, kemudian didengar oleh bapaknya, padahal setahu bapaknya, saudara-saudaranya hanya ngomong Yusuf diterkam serigala, ini loh bajunya. Tapi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah dan hanya Allah lah yang bisa dimintai pertolongan dan akan menyingkap semua apa yang kalian telah ceritakan. Paling kalian dusta. Itu sepengetahuan Yakub sampai di situ, kan. Seandainya Nabi Yusuf menceritakan hal ikhwal, bagaimana saudaranya yang 10 itu, karena yang 11 kan Binyamin. Binyamin ini saudari kandung Nabi Yusuf, saudara kandung Nabi Yusuf, tidak mungkin ikut-ikut kan itu, dan masih kecil. Ya. Tentu Nabi Yakub akan sedih, kan. Bagaimana perlakuan saudara-saudaranya? Tapi Yusuf tidak menceritakan. Dia hanya menceritakan soal penjara saja. Jadi awal ceritanya dari penjara sampai dia menjadi menteri keuangan itu. Kenapa Nabi Yusuf tidak menceritakan dari awal sampai akhir? Dia ingin menjaga perasaan Yakub ayahnya. Dari sini kata para ulama, birrul walidain terbesar dalam keluarga itu menjaga perasaan orang tua. Karena di masyarakat ini umumnya, ya, yang saya dengar itu, maaf ya, mungkin bapak-bapak tidak lah, terutama ibu-ibu ini dengarkan, kan. Biasanya nih kalau anak sudah besar-besar, kemudian sudah berumah tangga, ya, kemudian ada masalah keluarganya, diceritakan pula sama ibunya. Yang ibunya tidak tahu, yang tahunya dia lihat anaknya senang, anaknya bahagia, gitu ya. Itu yang tahu orang tua dengan kehidupan dia yang baru, kan itu. Tapi terkadang ada anak-anak yang tidak menjaga perasaan ibunya, perasaan orang tuanya. Diceritakan pula masalah keluarganya kepada ibunya. Akhirnya ibunya akan makin sedihlah mendengarnya, kan gitu. Kenapa anakku hidupku seperti ini jadinya? Harusnya seorang anak itu pandai berdusta kepada ibunya sebagaimana ibu pandai berdusta kepada anaknya. Orang tua kan pandai berdusta kepada kita anaknya. Bu sehat, sehat, padahal dia sakit. Ya. Ibu gimana keadaannya? Alhamdulillah, padahal dia susah. Kan itu. Dia bisa berdusta di hadapan kita. Kenapa kita tidak bisa berdusta kepada orang tua? Cemana nak? Alhamdulillah baik-baik. Padahal lagi perang sama itu saudara suaminya. Aman bu, tidak ada masalah, kan? Ini sudah diceritakan. Kebetulan ibu telepon nih. Saya ceritakan di kelakuan suami saya lah. Kok jadi stres lah ibunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka birrul walidain terbaik adalah senangkan hati kedua orang tua, sebagaimana saudari Musa ini menyenangkan hati ibunya. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana berkhidmatnya saudari Nabi Musa ini kepada ibundanya. Karena dia betul-betul birrul walidain, membantu kebutuhan orang tuanya, mencari tentang keberadaan Nabi Musa, merawat ibundanya dan begitu seterusnya. Dan inilah hal yang memang harus dilakukan oleh seorang wanita kepada keluarganya, ya, bagi wanita yang belum punya suami tentunya. Kalau sudah punya suami, ya tentu hak yang paling besar kepada suaminya, baru kepada orang tuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kisah istri Fir'aun. Kisah istri Fir'aun. Siapa? Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ibn Ubaid ibn Rayyan ibn al-Walid. Asiyah bintu Muzahim ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathura minar rijal, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa illa arba'a. Laki-laki sempurna itu ramai, banyak, tapi wanita yang sempurna itu cuma 4.
Yang pertama, Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua, Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Kemudian yang keempat, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, adapun Aisyah, dibandingkan dengan seluruh wanita, maka sama dengan makanan terlezat di zaman Nabi namanya tharid, di antara seluruh makanan-makanan biasa. Tetapi Nabi SAW menyebutkan Asiyah itu di nomor pertama tuh, sebagai wanita terbaik dunia, Asiyah bintu Muzahim. Disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ada 3 wanita yang memiliki firasat yang tajam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa ada 3 wanita yang memiliki, ada 3 manusia yang memiliki firasat yang tajam. Salah satunya Asiyah bintu Muzahim. Ketika dia mengatakan kepada Fir'aun, ketika melihat bayi itu, apa kata Asiyah bintu Muzahim? La taqtuluh asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai suamiku, jangan kau bunuh dia. Boleh jadi suatu hari, katanya Asiyah bintu Muzahim, anak ini akan bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia jadi anak saja, anak angkat maksudnya. Bagaimana kemudian Asiyah bintu Muzahim memiliki firasat tajam bahwa dia akan bermanfaat nanti kalau dia sudah besar? Karena siapa yang nyangka bahwa anak yang selama ini dipungut dari peti di sungai Nil itu belakangan menjadi nabi dari nabi-nabi Bani Israel, bahkan satu di antara ulul azmi, bahkan satu-satunya nabi yang disebut Kalimur Rahman, nabi yang banyak berdialog dengan Allah. Siapa yang tahu kan? Tapi lihat ketajaman firasat Asiyah bintu Muzahim itu. Dia tahu ini nanti akan bermanfaat ini. Setelah kemudian besar-besar jadi nabi betul, jadi rasul ulul azmi, dan dia pula yang pertama beriman dari keluarga Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim ini. Orang yang pertama kali beriman kepada syariatnya Nabi Musa, dan yang senantiasa membela Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Fir'aun mengetahui bagaimana kemudian Asiyah bintu Muzahim yang selama ini istri yang sangat dicintainya, rupanya tidak mengakui ketuhanannya dan beriman kepada musuhnya Nabi Musa, maka Fir'aun menganggap ini pelecehan, memalukan istana. Masa satu Mesir disuruh beribadah kepada dia dan disuruh mengakui ketuhanannya, istrinya sendiri tidak mengakui dia Tuhan? Apa nggak malu kan begitu? Satu Mesir yakin Fir'aun itu Tuhan, istrinya pula tidak yakin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kenapa istri itu barometer kebaikan manusia. Antum selaku suami, kalau dinilai baik 3 orang, baik antum. Pertama istri, yang kedua pembantu, yang ketiga tetangga. Kalau 3 orang ini ngasih rekomendasi antum baik, memang antum baik. Tanya sama istrinya, cemana Bang Anu? Oh, suami saya baik, alhamdulillah Ustaz, tanggung jawab. Ya, mantap lah pokoknya, dunia akhirat lah suami saya ini. Oh, bagus. Tanya pembantunya, cemana tuanmu tuh? Bakhil Ustaz, gaji 3 bulan tak keluar, kata. Ah, nggak bagus. Kata pembantunya, alhamdulillah majikan saya bagus, gaji lancar, nggak nekan saya, ibadah pun enak, katanya. Oh, memang baik. Tanya tetangganya, cemana tetangga sebelahmu tuh? Nggak jelas, katanya. Parkir aja depan rumah saya, rumah dia luas, katanya. Naruh aja parkir depan rumah. Kadang naruh sampah basah-basah, nggak sempat dibakar, baunya ke tempat saya. Pohon mangga pula besar-besar, giliran berbuah dia yang ngambil sampahnya, gua yang sapu, katanya. Ah, ini nggak bagus nih, ya. Tapi kalau ke tetangga, oh masya Allah baik itu. Kami kalau sakit pun dia yang ngantar, katanya. Dia yang bantu, ramah orangnya. Kalau 3 orang ini mengatakan si fulan baik, baik antum. Ya. Lah, Fir'aun ini
Istrinya tidak beriman kepada dia, justru kufur kepada Fir'aun, beriman kepada Nabi Musa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Asya bintu Muzahim ini sebuah percontohan bagi wanita-wanita yang beriman. Allah mengatakan dalam surah Tahrim ayat 11, wa dharaballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat permisalan bagi wanita yang beriman. Siapa? Imra'atu Fir'aun, Asya bintu Muzahim. Ketika dia mengatakan, ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu satu istana di sorga, selamatkan aku dari Fir'aun dan semua pekerjaannya, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Lihat, Allah jadikan Asya bintu Muzahim menjadi percontohan seluruh wanita. Dia tinggalkan seluruh kemewahannya. Bayangkan, dia orang nomor 2 Mesir, namanya ratu daripada Fir'aun, orang nomor 2 Mesir. Semua keinginan dunianya tinggal cetek saja. Makan sudah dilayan, minum sudah dilayan, istana lagi dengan berbagai macam perhiasan dan kenikmatan. Apalagi yang diinginkan seorang wanita di zaman sekarang? Makanya wanita di zaman sekarang ini tidak peduli, ya, yang penting di depannya kaya, bisa menghidupi dia, tanggung jawab, enak dunia. Nggak peduli, mau jelek nggak masalah. Daripada ganteng banyak utang katanya. Bagus jelek banyak uang kan gitu. Ganteng sholat, tak ada duit. Ini tak ganteng, mobil bagus, tak apa. Wanita zaman sekarang kan begitu. Ya, jadi Asya bintu Muzahim terbalik dia. Kehidupan kemewahannya dia tahu konsekuensinya. Kalau sampai ke mana ketahuan ke Fir'aun, habislah dia. Betul, setelah Fir'aun tahu, disiksa habis-habisan Asya bintu Muzahim. Sampai dia diikat di atas gurun Sahara itu, sampai dicambuk suruh murtad, tidak dikasih makan 3 hari. Tetapi Fir'aun menganggap Asya itu gila karena bertahan dengan keimanannya, menjadi wanita yang istiqomah. Lah saat dilempar dari ketinggian itu, dibantai oleh Fir'aun itu, saat melayang dari atas ke bawah itu, sebelum sampai di tanah, dia berdoa sebagaimana doanya dikutip dalam Quran ini, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, enggak masalah, aku harus seperti ini, aku harus mati karenamu, tetapi tolong bangunkan untukku di sisimu. Lihat bahasa Quran, bangunkan untukmu di sisimu sebuah rumah. Bahasanya tidak bangunkan rumah untukku di sisimu, bukan begitu, tapi bangunkan untukku di sisimu dulu sebuah istana. Apa artinya di sini? Kata para ulama tafsir mengatakan, bagaimana Asya mengajarkan kepada kita takdimul jar qabla dar, mendahulukan tetangga sebelum rumah. Dia ingin bertetangga dengan Allah dulu. Ya Allah, jadikan aku di sisimu, jadi tetanggamu dulu gitu, baru sebuah rumah di sorga. Makanya ini satu pelajaran antum kalau mencari rumah, sewa rumahkah, beli rumahkah, beli kaplingkah, terserah, ya. Lihat lingkungan sekitar, apakah mayoritas Islam atau tidak gitu ya. Ada tempat ibadah atau tidak, lingkungannya agamis atau tidak. Karena di zaman sekarang ini justru dibalik kaidah ini, bukan mendahulukan tetangga sebelum rumah, tetapi mendahulukan rumah sebelum tetangga. Nah, nengok dulu rumahnya lah katanya. Nggak peduli tetangga, oh cantik rumahnya, halaman luas, ada kolam renang, jalan lewat lebar, pemandangan oke, view-nya mantap, kan itu. Beli. Ya. Tetangganya satunya Cina, ya, agamanya nggak jelas kan gitu. Sampingnya Yahudi pula, sebelahnya Nasrani, oh udah kacau lah, gaduh semua di situ. Ya, nggak begitu. Kita orang Muslim itu al-mar'u ala dini khalilih. Lingkungan itu mempengaruhi agama kita dan keluarga. Ya. Kembali bahwa Asya bintu Muzahim ketika melayang itu, dia berdoa seperti ini, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu baitan, sebuah rumah di sorga. Sebelum dia mati,
Allah tayangkan dulu di hadapannya sebuah layar lebar, ditunjukkan istananya di sorga, baru kemudian mati. Bagaimana di sini Asiyah bintu Muzahim mengajarkan kepada kita tentang istiqomah di atas agama. Ingat sabda Nabi SAW, sayati alaikum zaman al-qabid minhum ala dinihi kal-qabid alal jamri. Akan datang zamannya kepada kalian orang-orang yang memegang agama di tengah-tengah kalian seperti memegang bara api di tangan kalian. Apa maknanya? Sifat bara api itu panas ya kawan. Antum datang ke tukang sate lagi bakar sate, kan ada baraknya tuh. Ambil baraknya, jangan ambil satenya. Siapa yang bisa memegang bara itu? Paling lama sebentar itu. Kalau lama bisa lepuh tuh, bisa kepanasan, bisa menjerit kesakitan kan. Kalau terlampau lama memegang bara api itu sifat api seperti itu. Lah Nabi SAW mensifatkan memegang agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api panas. Semakin dipegang semakin melepuh, semakin panas. Artinya semakin kita beristiqomah di atas Islam, di atas sunnah, semakin istiqomah maka semakin besar cobaan dan ujian yang akan menimpa kita. Coba saja orang yang megang sunnah, maka akan dipandang macam-macam oleh manusia. Dikatakan sesat, dikatakan radikal, dikatakan ajaran macam-macam. Terkadang juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan kebenaran seseorang dalam memegang agama ataukah dusta dalam memegang agama. Terkadang Allah kirim penyakit kepadanya. Mungkin dulu ketika dia belum hijrah kaya, setelah hijrah miskin pula. Mungkin sebelum hijrah usahanya luar biasa, setelah hijrah bangkrut pula gitu. Sebelum hijrah enggak ada penyakit datang, setelah hijrah macam-macam penyakit datang. Terkadang Allah menguji itu. Sabar enggak kita memegang agama itu kan? Lah di akhir zaman seperti itu. Dan ini sudah akhirnya. Karena Rasul akhir daripada Nabi, kita pula akhir daripada umat. Maka berbahagialah orang-orang yang sangat istiqomah. Lihat bagaimana akhir istiqomah Asiyah bintu Muzahim. Allah berikan sorga. Dan itulah keutamaan istiqomah terbesar yang diberikan Allah Azza wa Jalla adalah Al-Jannah. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 siapa lagi? Wanita yang mulia di zaman Nabi Musa adalah masih keluarga Fir'aun. Selain Asiyah bintu Muzahim, Masyitah ibnatu Fir'aun. Masyitah ibnatu Fir'aun. Masyitah itu artinya wanita tukang sisir, putri-putri Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau bicara tentang kisah Masyitah ini, Masyitah ibnatu Fir'aun ini, ada yang mengatakan bahwa Masyitah ini beriman kepada Nabi Musa alaihi salam saat setelah melihat bagaimana duelnya Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir itu. Kan Musa berduel itu dengan tukang-tukang sihir dan menang. Seluruh tukang-tukang sihir Fir'aun ini keok dengan Nabi Musa. Akhirnya mereka tobat tukang sihir itu kan. Tapi kemudian Fir'aun murka dan membantai tukang sihir karena beriman kepada Musa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, melihat tukang-tukang sihir Fir'aun Musa itu, di pagi hari mereka tukang sihir jahat, di sore hari menjadi syuhada yang baik karena dibantai Fir'aun gara-gara beriman kepada Musa. Lah ketika kemudian menyaksikan bagaimana kemudian tukang sihir bisa dikalahkan, mereka tobat. Di sini Asiyah bintu Muzahim beriman dan juga Masyitah ibnatu Fir'aun beriman bahwa memang Musa seorang nabi karena di tangannya mujizat masalahnya. Lah yang pertama ketahuan beriman dari seluruh keluarga Fir'aun sebelum Asiyah bintu Muzahim adalah Masyitah dulu tuh. Gara-garanya Masyitah itu menyisir putrinya Fir'aun, jatuh pula sisirnya. Kemudian ketika mengambil sisir secara leplek dia mengatakan bismillah, diambil sisirnya. Kemudian disisirkan ke anak putri Fir'aun. Anak putri Fir'aun ini seumur-umur baru ada orang yang mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi anak putri Fir'aun ini ngomong sama Masyitah itu, siapa Allah yang kau sebut itu? Maka Masyitah mengatakan Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu katanya.
bahkan Tuhan seluruh manusia dan Tuhannya langit dan bumi katanya. Hati-hati kamu, saya akan laporkan kepada ayahku katanya. Dilaporkanlah kepada Fir'aun, dipanggillah Masyitah dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbu? Maksudnya siapa Tuhanmu, apakah aku katanya. Maka Masyitah mengulang lagi, Rabbku Allah, dan Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan seluruh manusia. Geram Fir'aun. Oke, kalau engkau masih mengucapkan satu hari ini, ku maafkan. Tapi kalau besok engkau masih mengucapkannya, lihat nanti apa yang kulakukan katanya. Setelah esok hari dipanggil lagi Masyitah, ditanya lagi siapa Tuhanmu, dia tidak mengatakan Fir'aun, tetap dia mengatakan Allah Rabbku. Ya, akhirnya Fir'aun marah, kemudian menyuruh para pengawalnya siksa Masyitah. Umumkan siksaannya kepada manusia. Siapapun yang berani kepadaku, maka dia akan senasib dengan Masyitah. Dengan cara apa? Diletakkan tungku besar, kemudian ditumpahkan zait minyak yang banyak di atasnya, kemudian dibakar bawahnya, mendidihlah minyak itu. Kemudian diambillah satu persatu putra Masyitah ini, yang mereka tidak tahu ada apa kesalahan ibunya kan. Ada sekitar 5 putra Masyitah itu dicemplungkan satu-satu. Ketika yang terakhir bayinya, dia masih tahan dengan putra-putra yang sudah remaja kan, dicemplungkan, walaupun bingung itu anaknya, apa kesalahan saya. Tapi begitulah penguasa diktator itu kan, gak peduli itu. Ketika dilihat bayinya diambil, sempat Masyitah ini mau mengucapkan yang aneh-aneh kepada Fir'aun. Tapi tiba-tiba bayi itu bisa bicara, dan ini satu di antara beberapa bayi ajaib yang bisa bicara tuh. Salah satunya bayi putri Masyitah ini. Tiba-tiba bayi itu mengatakan, pegang teguhlah kebenaran wahai ibuku, fa innaki alal haq, engkau di atas kebenaran katanya. Jadi bayinya yang menasihati ibunya tuh, tenang ya, engkau di atas kebenaran ya. Makanya terkadang hidayah itu justru berasal dari anak-anak tuh. Saya lihat ketika lihat anak sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah sunnah itu, yang SD, kadang-kadang ibunya yang ngantar itu auratnya di mana-mana. Anaknya kan harus pakai jilbab bagus-bagus. Kadang-kadang kita sangka itu tukang ojek tuh, karena anaknya rapi kan itu bajunya pakai jilbab. Ibunya pula aurat nggak jelas kan itu. Disangka kan bukan ibunya, sangka hanya tukang ojek nih kan itu. Rupanya itu ibunya kan gitu. Tapi setelah bertahun-tahun anaknya di situ, anaknya yang nasihati ibunya, lama-lama malu juga ibunya, pakai jilbab pula dia kan begitu. Nah, terkadang hidayah itu justru dari anak-anak kan begitu ya. Sebagaimana Masyitah ini mendapatkan keteguhan dari bayinya tuh. Akhirnya Masyitah mencemplungkan diri kepada kepada Zaid tadi, mati, dan dia mengatakan kepada penjaga, kumpulkan abuku dan abu seluruh anak-anakku dalam satu botol. Ya, kuburkan jadi satu katanya. Tapi lihat bagaimana Masyitah ini memiliki kemuliaan, walaupun dia hanya seorang tukang-tukang sihir Fir'aun, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam surga dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Tiba-tiba dia mencium bau yang sangat wangi di surga itu. Kemudian bertanya, ini baunya siapa? Harumnya siapa? Maka Jibril mengatakan, itu harumnya Masyitah ibnatu Fir'aun. Lihat, tapi dimuliakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini wanita yang keempat. Ini juga ada pelajaran tentang bagaimana keteguhan iman seorang Masyitah ini. Yang kelima, istri daripada Nabi Musa sendiri. Istri daripada Nabi Musa ataupun putri daripada Syuaib. Dan Syuaib di sini kebanyakan ulama ada yang mengatakan dia seorang nabi, seperti dikatakan oleh Hasan Al-Basri, dan yang lainnya mengatakan Syuaib di sini seorang nabi, artinya Musa menikah dengan putri seorang nabi, namanya Syuaib, yang diutus kepada Madian. Ma'ruf Nabi Syuaib kan itu. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain, bukan, Syuaib di sini bukan nabi, karena zaman Nabi Musa dengan Syuaib itu tidak ketemu. Boleh jadi mungkin dia seorang laki-laki dari keturunan Syuaib.
Atau ada yang mengatakan Syu'aib di sini ya namanya Syu'aib dan dia seorang yang saleh yang berada di kota Madian. Dan ini yang dikuatkan para ulama bahwa dia bukan seorang nabi tapi rajulun saleh, orang saleh, punya putri yang kelak menjadi istri Nabi Musa alaihi salam. Artinya Musa ini istrinya orang Arab. Karena Madian ini Arab kan itu ya. Beda dengan Nabi Harun kan. Nabi Musa ini ada hubung kait dengan Arab. Makanya di Quran itu paling banyak kisah-kisah Nabi Musa kan itu. Bagaimana kisahnya? Disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang kisah istri Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebelum menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a." Ada seorang laki-laki yang datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin." Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuh engkau, maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Jadi ketika Musa habis membunuh orang itu, ketahuan padahal Musa membunuhkan tanpa sengaja karena menolong anak muda dari Bani Israel yang bertarung dengan anak muda dari kaum Akbat. Tiba-tiba kemudian terpukul orang yang dari Akbat ini, kebetulan anak pejabat ya, dan orang dekatnya Fir'aun, orang tuanya. Makanya disuruh dicari siapa pembunuhnya. Ketahuan pula Musa. Setelah ketahuan Musa dicari. Makanya nasihati ada orang yang baik kepada Musa. Wahai Musa, ini para pembesar Fir'aun ini sedang melakukan rapat mau membunuhmu. Sebaiknya kau cepat-cepat keluar dari Mesir katanya. Disitulah awal pengembaraan Nabi Musa alaihi salatu wassalam keluar dari Mesir. Akhirnya sampailah ke Madian. Ketika sampai di Madian itu, kok Musa lihat ada kerumunan sedang ngantri ngambil air. Semua laki-laki pegang ember satu-satu, semua laki-laki panjang antriannya. Ngantri mengambil air di sebuah sumur. Rupanya dari antrian sekian banyak laki-laki ada dua wanita, tapi menjauh dari laki-laki itu. Berarti wanita itu punya adab, ya kan? Karena apa? Menjauh dari laki-laki, nunggu laki-laki selesai baru dia ngambil gitu. Kemudian Nabi Musa kasihan dengan wanita itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, "Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nas yasqun." Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang laki-laki yang sedang mengambil minum ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'ataini. Maka Musa mendapati dari sekian banyak manusia itu ada dua wanita tadudan yang berusaha juga untuk berdesak-desakan mengambil air tadi. Maka kemudian Musa mendekati wanita itu dan mengatakan, "Ma khatbukuma," kata Musa. Apa maksud dengan berbuat begitu? Maksudnya kenapa kamu kok berkumpul dengan laki-laki banyak begitu? Maka dua wanita ini mengatakan, "La naskiya hatta yusdirar ru'a wa abuna syaikhun kabir," katanya. Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Lihat bahasa dua putri Nabi Syu'aib ini. Dia mengatakan apa? Ya, masalahnya ayah kami sudah tua dan tidak ada anak laki-laki. Kamilah yang kemudian memberi minum ternak-ternak itu. Kalau bukan kami siapa lagi? Matilah nanti ternak-ternak itu. Terpaksalah kami harus antri di sini. Lihat bagaimana kedua putri Fir'aun ini menjelaskan kepada Nabi Musa supaya Musa tidak suudzon dengan dia. Tidak suudzon dengan dia. Kenapa dia sampai kumpul dengan laki-laki banyak di situ? Dia memberitahu sebelum ada prasangka yang buruk kepada mereka. Dia mengatakan, karena kami punya orang tua yang tua, ya, tidak bisa mengambil air, terpaksa kami, ya. Tapi kalau sekarang antum kumpul-kumpul anak-anak remaja-remaji itu dengan geng-geng motornya itu ada perempuan, coba antum tanya, kenapa kamu di sini? Ya disuruh orang tua. Mana ada suruh orang tua kok kumpul-kumpul malam-malam gelap-gelap pula kan begitu ya. Ya paling dia sedang pacaran, sedang enggak jelas, ya.
Tapi di sini bagaimana kemudian dua putri Nabi Syuaib ini mengajarkan kepada kita jangan sampai menanamkan suudzon kepada manusia. Makanya kenapa dalam Islam itu tidak boleh kalau ada 3 orang, satu nih orang Padang, 2 orang Melayu. Ini yang 2 bercakap-cakap, anggaplah kalau orang Melayu bahasa Indonesia kayak tahulah. Pemain yang 2 orang Jawa, ya. Yang satu pula orang Sunda. Orang Sunda tak paham bahasa Jawa. Ngobrol pula berdua ini pakai bahasa Jawa. Ini satu orang Sunda tak paham. Jangan sampai kata Rasulullah ada 2 orang ngomong dengan bahasa lain, yang satu pula enggak paham dengan bahasanya. Kan nanti suudzon. Kalian ini jangan gibah saya ini. Padahal enggak sebenarnya pakai bahasa dia kan. Makanya Rasul mengatakan la yatajasnani dunal akhar. Jangan kalian berdua berbisik-bisik yang lain tidak tahu. Kecuali izin dulu. Maaf ya, saya lagi ngobrol nih sama kawan dari jauh. Enggak apa-apa itu ya. Tapi tiba-tiba ketemu, ini enggak paham ngomong apa kamu ini. Jangan kamu jelek-jelekin saya kan begitu. Rasul mengajarkan jangan seperti itu. Makanya Nabi SAW ketika Ramadan dia sedang i'tikaf. Kemudian dia datanglah Safiyah mengunjungi Nabi SAW malam-malam. Maka Rasul kemudian duduk di jendela Masjid Nabawi karena sedang i'tikaf. Gelap-gelap masih zaman itu kan. Lewat 2 orang. Ketika lewat tergesa-gesa, kata Rasul, ya fulan, kalau jalan tuh ya pelan-pelan dong katanya. Masa tergesa-gesa? Ini di samping saya Sofia bukan siapa-siapa katanya. Kata sahabat, kami tidak mungkin suudzon lah kepadamu wahai Rasul. Kata Rasul, tidak, setan itu masuk di jalan darah. Nanti kau kira ini wanita yang lain pula bukan istri saya katanya. Setan lo masuk ke jalan darah. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan supaya apa? Jangan ada suudzon kepada kita, gitu maksudnya. Karena terkadang suudzon ini datang dari setan tuh. Lah dari sini kemudian bagaimana kemudian sifat 2 wanita putri Syuaib ini jangan sampai kemudian Musa menaruh suudzon kan, mengatakan aku di sini masalahnya orang tua saya udah tua kan gitu. Dia nggak bisa ngambil air, makanya terpaksa kami supaya hilang suudzonnya gitu. Akhirnya kemudian Musa pun ya sudah gini saja, mana embernya, kau tunggu di sini. Akhirnya Musa pun yang ngantri. Setelah bagiannya kemudian diambil airnya. Dia yang ngambil air itu. Ya, subhanallah. Kemudian Nabi Musa pun diantar oleh 2 putrinya sampai kemudian di rumahnya Syuaib. Lah disitulah kemudian salah satu daripada putri Syuaib ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika habis mengambil air kemudian pulang, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat anna abi yad'uka liyahziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumi zalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Bayangkan, ini sifat wanita harus malu-malu. Wanita sekarang enggak punya malu, ya. Karena ngomong aja udah teriak-teriak kadang-kadang. Kadang-kadang terlalu lembut sama orang, keras sama suami. Kalau sama suami kasar. Kalau sama tukang ojek lembut pula dia. Dia enggak punya malu, ya. Kadang-kadang wanita sekarang kalau keluar, dandanannya luar biasa. Ketika di rumah, nggak jelas kan gitu ya. Nggak punya malu. Dia nggak bisa menempatkan mana yang harus berdandan, mana tidak. Ya, dan begitu seterusnya. Tapi bagaimana Ibnatus Syuaib ini mengajarkan sifat malu, bahwa seorang wanita malu. Kemudian mau ngomong sama Nabi Musa aja seperlunya. Dia mengatakan apa? Ya Musa, ya, sesungguhnya bapakku menyuruh kamu untuk datang untuk memberikan upah karena kebaikanmu memberi minum. Sudah sampai di situ. Ya, tidak lebih daripada itu. Tapi zaman sekarang kan tidak. Kalau melihat laki-laki mungkin agak sedikit baik gitu kan, langsung kenalan. Simpen ya nomor telepon saya, nanti WA saya katanya. Apa maksudnya kan? Nah, kemudian di sini setelah itu qalat ihdahuma
ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Lah salah satu daripada istri bintu atau putri Syuaib ini menawarkan kepada ayahnya dan mengatakan, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja untuk kita adalah pertama kuat dan bisa dipercaya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, salah satu sifat pemimpin itu, pertama dia harus kuat, yang kedua dia harus amanah. Kuat dan amanah. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, ada dua pemimpin nih, satu soleh, solatnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal, baca Qur'annya nggak tinggal, zikirnya nggak tinggal, tapi dia lemah. Satunya kuat tapi zalim pula dia. Mana yang harus aku jadikan pemimpin negara? Ini dua orang nih, satu soleh lemah, satu zalim kuat pula dia. Kata Imam Ahmad, ambil yang kuat walaupun zalim, tinggalkan yang lemah walaupun soleh. Kenapa? Karena kalau dia soleh, solehnya untuk dia, lemahnya untuk umat. Kalau dia zalim, zalimnya untuk dia, tapi kekuatannya untuk negara. Ya, itu fatwa dari Imam Ahmad tuh. Makanya yang qawi, selain qawi cukup dengan kekuatan tidak, amanah. Harus amanah kan itu. Kalau tidak amanah, lihatlah hari ini pejabat antum lihat di medsos kena KPK saja, KPK lagi kan itu. Habislah kan itu. Jadi harus yang amanah, kuat amanah, supaya disegani oleh negara-negara luar. Kemudian akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, inni uridu an ankihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Mau enggak? Ya namanya seorang musafir. Kayak antum lah umpamanya datang dari Jawa, dari Medan, Pekanbaru, Padang atau ngadu nasib pula di Batam. Ya. Rupanya adalah orang baik, punya perusahaan, punya anak pula cantik-cantik. Nah, tiba-tiba antum baru namanya orang musafir kan, alhamdulillah datang ke Padang langsung dapat pekerjaan. Nampak antum orang baik nih, kata bosnya, anak punya 2 perempuan, ambillah salah satunya. Tapi syaratmu bekerja 8 tahun di sini, mau nggak? Mau nggak antum tuh? Maulah, tampang-tampang antum nggak mau kan itu, pasti mau kan itu. Lah Nabi Musa, dia seorang musafir, dikejar-kejar orang buronan Mesir kan itu. Ada orang yang baik, ya mau sajalah. Di sini kenapa Syuaib ini menawarkan salah satu putri kepada Nabi Musa? Karena melihat Musa ini orang baik. Dari sini hendaklah setiap orang tua mencarikan anak putrinya jodoh terbaik untuk dia. Kalau antum punya anak gadis, ya kan, jangan antum suruh dia cari jodoh di Facebook. Apalagi cari kejodoh sini makin lagi, ya kan itu. Jangan cari jodoh di Instagram, tuh cari jodoh kucing dalam karung. Niatnya putih dapat pula gorong hitam kan itu. Namanya dalam karung kan enggak tahu, ya. Jadi carikan terbaik. Seperti siapa? Umar bin Khattab. Ketika Hafsah ini janda, meninggal syahid suaminya, Umar datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar nikahilah putriku. Abu Bakar diam, nggak ngomong. Marah Umar. Ya kalau nggak mau ngomong loh, kok diam gitu maksudnya. Bilang aja nggak mau. Ini diam aja, kayak gantung gitu kan. Datang kepada Utsman. Utsman memberikan uzur, nggak bisa. Baru senang Umar nih. Kenapa? Karena Utsman ngasih uzur kan itu ya. Kemudian kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, cobalah engkau dengarkan baik-baik. Aku pernah mendengar Rasul menyebut namamu. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, menceritakan Abu Bakar ditawarkan Hafsah, diam saja. Umar masih ada alasan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, putrimu Hafsah akan menikah dengan manusia yang jauh lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman katanya. Adapun Utsman
akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik daripada putrimu Hafsah. Kemudian Abu Bakar baru ngomong, kenapa aku diam? Karena namamu disebut-sebut Nabi, nama putrimu itu disebut-sebut Nabi. Aku tidak beranilah kan gitu. Coba kalau tidak disebut-sebut pasti aku mau kan gitu bahasanya kan. Tapi di sini bagaimana? Kemudian Rasul menikahi Hafsah, Utsman pula menikahi Ruqayyah putri Nabi kan begitu. Umar mencarikan Hafsah jodoh terbaik kan. Lah gitulah seorang bapak, carikan jodoh terbaik untuk anaknya. Ya, begitulah dalam Islam. Ya. Intinya bahwa banyak pelajaran yang kita bisa petik daripada istri Nabi Musa. Ada yang mengatakan namanya Safura, ada yang mengatakan Safuriyah, ya, ibnatu Syuaib. Itu nama yang disebutkan di kisah Israiliyat. Ya. Dan ini juga salah satu wanita yang saya katakan tadi di awal, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan ada 3 orang yang paling kuat firasatnya kan. Salah satunya Asiyah bintu Muzahim, yang kedua ini putrinya daripada Syuaib ini, karena dia mengatakan kepada abahnya, ya abatis ta'jirhu, ya wahai bapakku, jadikan dia pekerja. Jadikan dia pekerja. Padahal kan enggak kenal kan. Rupanya saran anak putrinya diterima. Rupanya Syuaib punya menantu seorang nabi besar. Ya, yang siapa tahu dia seorang nabi. Karena setelah kemudian 10 tahun dia di Madian, pulang ke Mesir, tiba-tiba di tengah jalan diangkat jadi nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan diangkat jadi rasul di Bukit Saina kan itu. Nah, taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara perempuan yang kelima di zaman Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah seorang nenek di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak disebutkan namanya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari peperangan bersama para sahabat, kemudian singgah di seorang nenek dari nenek-nenek Yahudi yang tinggal di perbatasan Madinah. Karena kehabisan bekal, Nabi kemudian singgah di nenek Yahudi itu untuk dijamu, karena habis bekalnya, mau minum, mau makan, tidak ada lagi. Wanita ini baik, ngasih makan, ngasih minum, sampai kenyang Rasul dan para sahabat itu. Masalahnya ketika ditanya oleh Nabi SAW, Nek, engkau sudah berbuat baik kepadaku, kira-kira nih kalau aku pulang ke kota Madinah, ya, kira-kira kau mau apa? Nanti ku kirim kepadamu sebagai imbalan daripada kebaikan. Karena Rasul tidak pernah melupakan kebaikan orang. Ya, akhirnya kata nenek ini, gini sajalah katanya. Bisa enggak kau kasih aku unta katanya, supaya aku tidak jalan kaki, ada kendaraan. Yang kedua, bisa enggak kau kasih anjing, supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku katanya. Bisa enggak kau mengasih budak, biar aku tidak kerja sendiri, punya pembantu. Bisa enggak kau kasih ini banyak kali permintaannya, padahal ngasih makan minum saja tuh. Kok macam-macam mintanya. Kayak umpamanya anak singgah di rumah antum jamu anak lah, kasih makan, ya memang luar biasa antum jamu tuh. Semua masakan antum kasih anak sampai kenyang. Habis itu anak kasih tahu, antum udah berbuat baik sama anak nih, kira-kira apa nih balasannya? Ya, kebetulan anak mau ke pasar nih, apa yang kira-kira mau saya belikan? Gini Ustadz, saya mau mobil Fortuner biar saya nggak jalan gitu. Saya mau pembantu katanya. Saya mau emas, tolonglah saya kan nggak pakai emas. Kan nggak sesuai dengan pekerjaan kan namanya kan. Masa kebaikan sedikit maunya besar kali upahnya kan. Makanya Nabi SAW heran dengan nenek ini. Kok gini kali nenek ini? Rasul mengatakan, Nek, lemahkah engkau untuk menjadi seorang nenek persis seperti nenek di zaman Bani Israel? Bisa enggak kau ini menjadi nenek seperti nenek di zaman Bani Israel? Kenapa Rasul mengatakan di zaman Bani Israel? Karena Yahudi itu selalu mengagung-agungkan Bani Israel, itu kan kakek buyutnya kan gitu ya. Ya, Nek, lemahkah kau untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat bertanya Rasul, nenek di zaman Bani Israel itu gimana kisahnya? Katanya, begini kata Rasul, dulu di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini tersesat ketika membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina. Tersesat dia jalannya, nggak tahu kemana. Karena di zaman itu belum ada Google Map kan gitu. Sekarang Baitul Maqdis, pasti ngomong Google Map itu, kiri kanan lurus, salah, ke kiri balik U-turn, gitu kan.
Zaman dulu kan nggak ada Google Map, sehingga kemudian nyasar kemana-mana. Rupanya nyasar itu karena apa? Karena ada satu tanggung jawab yang belum dilaksanakan Nabi Musa. Kata ulama-ulama orang-orang yang berakal dari murid-murid pilihan Nabi Musa mengingatkan Nabi Musa, wahai Nabi Allah, mungkin boleh jadi kita tersesat ini karena kita tidak melakukan wasiat Nabi Yusuf, katanya. Kata Nabi Musa, apa wasiat Nabi Yusuf? Bukankah Nabi Yusuf itu pernah berwasiat agar jasadnya diambil dan dipindah ke Palestina? Kan jasadnya dikubur di Mesir, maksudnya supaya dipindah ke Palestina, ya. Lah ketika itu tidak ada yang tahu di mana kuburannya kecuali seorang nenek. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa mendekati nenek itu dan mengatakan, "Nek, saya dengar hanya engkau yang tahu kuburan Nabi Yusuf itu." Dan ingat, kuburan para nabi tidak mungkin dimakan tanah, ya, walaupun beratus-ratus tahun sekalipun dia akan tetap utuh, ya. Kata nenek, "Iya, saya tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Tapi ya tidak mungkinlah gratisan begitu, harus ada upahnya lah," kan katanya. Kata Nabi Musa, "Apa upahnya? Sebutkan. Kalau aku sanggup aku kasih," katanya. Maka nenek ini mengatakan, "Inni uridu ma'aka fil jannah." Upahku satu, jadikan aku temanmu di sorga, katanya. Ya. Nabi Musa, "Mustahil, aku tak punya sorga. Yang punya sorga Allah." Akhirnya Musa terdiamlah, kan itu. Datang Jibril ngasih tahu, katakan kepada nenek itu Allah sudah kabulkan keinginannya. Maka Musa mengatakan, "Ya, aku jadikan kau temanku di sorga." Di mana kuburannya, katanya. Tunjukkan kuburannya, digali, dibawa jasadnya, kemudian mereka bisa melanjutkan perjalanan dan tidak tersesat lagi. Kata Rasul kepada orang Yahudi ini, nenek Yahudi ini, "Nek, lihat tuh nenek di zaman Bani Israel. Dia berjasa kepada Nabi Musa, tapi upahnya apa? Jadikan aku temanmu di sorga. Kau ini pula ingin Fortuner, ingin ini, ingin itu, aneh-aneh aja kau ini," kan itu. Maksudnya kalau sudah tua tuh sedikitlah hindari dunia itu, arahkan ke akhirat. Itu maksud Nabi itu kan. Kalau sudah tua itu jangan macam-macam, ya, tetapi berangan-anganlah masuk surga. Jangan asih dunia aja dipikirkan, nah, gitu ya. Nah, itu Nabi SAW mengingatkan kepada nenek Yahudi itu dengan menyebutkan kisah seorang nenek di zaman Nabi Musa. Nenek yang mulia, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kalau orang sudah tua itu dekatkan dengan akhirat dan sedikit jauh daripada dunia. Wallahu alam. Inilah kisah 6 wanita di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.